Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Poli, podcast Yani. Oke, perkenalkan nama saya Zuliani Badrian. Kali ini aku sama temanku bakal bahas tentang fashion halal. Kali ini aku bakal ditemenin sama temanku. Halo guys. Perkenalan dong, Mbak. Halo, aku Dia Kristina. Halo semuanya. Oke, hari ini kita bakalan ngobrol seru nih tentang sesuatu yang lagi booming, yaitu halal fashion. Oke, betul banget. Sekarang fashion halal itu nggak cuma soal menutup aurat, terus syar'i, tapi juga soal tampil bisa terlihat keren, elegan, tapi tetap sesuai dengan syariat. Oke, jadi buat kamu yang pengen tahu gimana caranya bermuat dan syar'i, tonton terus video ini ya. Oke nih, aku sekarang mau tanya-tanya sih sama Kak Irian. Sekarang kan banyak yang memakai istilah fashion halal, apalagi di media sosial. Tapi sebenarnya apa sih perbedaan konsep dasarnya fashion halal dan juga fashion muslim? Oke, gini ya. Jadi fashion muslim itu dia lebih ke tampilannya saja, kayak menutup aurat, syar'i, terus nggak terlihat ketat kayak gitu. Kalau fashion halal itu dia itu lebih menyeluruh gitu loh, dari proses, nggak cuma dari desainnya saja, tapi proses pembuatannya, terus proses produksi hingga proses pemasarannya itu sesuai kaidah Islam, kaidah syariah gitu. Terus kalau sekarang kan banyak ya tren-tren fashion yang lagi ngehit banget tapi nggak ada embel-embel halalnya. Contohnya ada baju Sabrina, baju crop top dan lain sebagainya, kan itu lagi digemari para anak-anak muda ya. Nah, jadi kalau kita itu ingin tetap terlihat keren, elegan atau stylish lah intinya, tapi kita juga harus tahu kaidah-kaidah syariatnya. Nah, sebenarnya jika dalam fashion halal gitu kita itu nggak perlu takut akan nanti kalau aku mau itu gimana ya. Jadi nggak perlu takut, jangan takut. Justru fashion halal itu dia malah memberikan memberikan kita ruang untuk berekspresi, mengekspresikan diri kita gitu loh. Contohnya seorang muslimah ya, saya contohkan artis Zaskia Sungkar, dia itu kan berkuda. Nah, biasanya pakaian untuk berkuda itu dia memakai baju yang ketat, terus ya kayak gitulah, intinya memperlihatkan lekuk tubuh. Tapi untuk Zaskia Sungkar terus Dara Arafah itu justru memakai pakaian yang tetap pada kaidah syar'i, tapi dengan begitu tetap kelihatan elegan dan keren. Ya, betul sekali. Jadi buat anak muda jangan takut untuk mencoba memakai fashion halal. Jadi dengan begitu kita tetap bisa tampil keren dengan sesuai kaidah Islam. Dan fashion halal ini juga sudah ke luar negeri dengan bukti adanya modest fashion itu dia kesederhanaan dalam berfashion. Contohnya itu sekarang sudah ada Uniqlo. Tahu Uniqlo kan, Kak? Iya, tahu. Ya, Uniqlo itu dia berkolaborasi dengan Hana Tajima. Nah, Uniqlo itu kan sebuah produsen busana casual yang santai gitu. Yeah. Kalau Hana Tajima itu dia lebih ke busana muslim. Nah, mereka tuh bekerja sama dengan tapi dalam desainnya tetap mengandung nilai-nilai yang ada di syariat, sesuai syariat gitu. Nah, itu sebuah bukti kalau fashion halal itu bisa berkembang baik gitu loh, bisa lebih dikenal banyak orang gitu sih. Oke, dari jawaban kakak tadi, yaitu jadi fashion halal itu bukan cuma soal tampilan luar, tapi juga memastikan semua aspek di balik produk itu sesuai prinsip halal ya. Betul sekali. Oke, pertanyaan yang kedua yaitu dikarenakan makin banyak brand luar yang masuk ke Indonesia tanpa label halal, di sisi lain regulasi kita sudah ada tapi masih minim yang paham atau mungkin belum ya. Menurut kamu sebaiknya bagaimana sih cara kita menilai kehalalan produk fashion halal tersebut? Oke, jadi dalam kita berbusana atau fashion halal itu sebenarnya ada landasannya, ada dua landasan. Yang pertama ada landasan syar'i yang yaitu tertera pada Quran surat Al-A'raf ayat 26, yang mana Allah itu sudah memerintahkan untuk umatnya, untuk anak Adam itu untuk
menutup auratnya, terus juga harus bisa menjaga kehormatan dirinya gitu. Dan dalam hadis itu juga sudah diterangkan bahwasanya sebuah produk itu harus dijamin kesuciannya, terus kehalalannya, terus maksudnya terkontaminasi dengan najis atau enggak pas waktu proses produksinya begitu. Terus kalau menurut Imam Syafi'i kan biasanya kan ada ya orang yang pakai jahit kulit atau mengenakan dompet dari kulit gitu. Kalau menurut Imam Syafi'i itu diperbolehkan karena selain bangkai hewan anjing atau babi jika sudah sama itu artinya mensucikan. Nah, berarti boleh-boleh saja sih kalau menurut aku kalau mau pakai jaket kulit, ikat pinggang yang pokoknya terbuat dari bahan kulit kayak gitulah, intinya kalau menurutku boleh sih selain bangkai anjing dan babi gitu. Dalam landasan positifnya itu ada pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang UU Jaminan Produk Halal atau UU JPH, yang mana kan UU JPH itu berisikan tentang semua produk yang beredar di Indonesia harus bersertifikasi halal. Nah, salah satunya ini fashion, nggak cuma makanan saja. Tapi kalau untuk pasal spesifik ke fashion halal itu memang belum ada. Cuman ya jadi satu dengan itu tadi UU JPH nomor 33. Jadi kalau sebenarnya sertifikasi halal untuk fashion halal itu sangat penting karena untuk meningkatkan nilainya, kualitas suatu bahan industri tekstil kayak industri fashion halal lah gitu, intinya gitu. Tapi menurutku di Indonesia itu kurang maksimal karena masih belum sepenuhnya terjalankan gitu loh. Jadi konsumen harus lebih cerdas dan kritis ya? Iya. Yang nggak cuma tergiur sama brand terkenal tapi juga harus tahu kehalalan produknya. Iya. Oke. Lanjutnya aku mau tanya pertanyaan ketiga nih, yaitu peluang industri fashion halal sebenarnya kan besar. Iya. Tapi nyatanya masih banyak UMKM yang belum mengurus sertifikasi halal. Menurut kamu kenapa sih bisa begitu? Oke, jadi potensi atau peluang untuk fashion halal di Indonesia itu sebenarnya sangat besar ya. Melihat Indonesia saja adalah negara yang penduduknya mayoritas agama Islam. Nah, peluang salah satunya itu ialah pemanfaatan budaya lokal. Maksudnya Indonesia itu punya banyak sekali akan budaya. Salah satunya ialah batik. Ya kan. Jadi dengan batik itu bisa dikembangkan lebih baik lagi gitu loh, dengan inovasi yang lebih baik lagi. Nah, kalau mengapa pertanyaan dari Mbak Elvia apa? Mengapa ruang industri fashion halal itu besar, tapi nyatanya masih banyak UMKM yang belum mengurusi sertifikasi halal? Oke, karena itu salah satu tantangannya ya, karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang sertifikasi halal atau konsep halal lifestyle. Jadi mengapa kok dia belum mengurus sertifikasi halalnya? Karena ya itu tadi, dia berpikir kalau sertifikasi halal itu selain mahal, dia itu juga rumit. Dan mereka berpikir kalau sertifikasi halal itu menurutnya cuma untuk makanan saja. Padahal untuk sebuah industri fashion halal itu sangat membutuhkan sertifikasi halal, dikarenakan ya untuk menunjang kualitasnya itu tadi, biar konsumen luar negeri maupun dalam negeri itu percaya gitu loh dengan industri tersebut. Dan itu tadi kan tantangannya dia itu kurangnya modal gitu ya, karena modalnya itu membutuhkan modal yang besar maksudnya gitu. Nah, lembaga keuangan itu dia mendukung dengan membuat sebuah dukungan yang bernama MFFF, yakni Modest Fashion Founders Fund, yang dimana program tersebut itu dia bertujuan untuk membantu memberikan modal kepada desainer atau pelaku usaha fashion ya, untuk bisa mengembangkan produknya lebih besar lagi, lebih baik lagi. Dan dengan itu salah satu tantangannya lagi itu yaitu kurangnya edukasi kepada masyarakat agar dia itu lebih terbuka lagi tentang industri fashion halal gitu. Oke, jadi makanya edukasi dan pendampingan UMKM ini sangat penting ya. Dan mereka sadar bahwa sertifikasi halal itu bisa menjadi investasi jangka panjang untuk bisnis mereka. Iya. Oke, pertanyaan keempat nih. Tapi gini Kak, sebenarnya aku merasa apa yang aku pakai itu sudah halal. Tapi juga kepikiran halal apa yang kira-kira sering dilupakan oleh desainer atau produsen pada fashion halal.
Ini kalau memang ingin industri fashion halal ini berdiri kuat, nggak asal produksi, sebenarnya fondasi dan sistem seperti apa sih yang harus dibangun oleh industri tersebut? Kalau mikir soal bajunya udah longgar, terus sudah menutup aurat, sebenarnya kan konsep dasarnya dari fashion halal tadi tidak hanya cuma dari penampilan luarnya saja, justru dia tuh lebih perhatian, lebih menyeluruh mulai dari pemilihan bahan bakunya itu seperti apa, kemudian proses sampai pemasarannya itu bagaimana. Namun agar industri fashion halal itu bisa berdiri kuat, itu ada beberapa pilar dan infrastruktur yang harus dipenuhi oleh industri fashion halal. Nah, untuk pilarnya sendiri itu ada 3 pilar. Yang pertama itu ada kepatuhan syariah, yang mana dalam industri fashion halal itu dalam mulai proses pemilihan bahan baku, proses hingga pemasaran itu harus sesuai dengan prinsip syariah gitu. Kalau untuk kesopanan kita harus gimana? Dalam membuat desain itu harus bisa sesuai syariah, maksudnya sopan, menutup aurat, terus nggak apa ya, menutup aurat terus nggak ketat gitu loh. Terus kemudian kalau etika bisnisnya itu lebih ke penjualannya, produsen atau desainer itu bagaimana, jujur atau enggak, adil atau enggak gitu sih. Jadi bukan cuma soal desain atau tampilan saja ya, tapi juga membangun ekosistem yang mendukung kehalalan secara menyeluruh. Ya, tapi kalau infrastruktur itu juga penting dalam industri fashion halal. Infrastrukturnya itu seperti dukungan dari pemerintah atau lembaga keuangan, itu juga penting banget dalam industri fashion halal, karena fashion halal itu kan ya kayak tadi membutuhkan modal yang sangat besar, jadi dia tidak bisa berjalan sendirian. Jadi butuh dorongan atau motivasi dari yang lain. Oke, pertanyaan kelima nih. Kalau ngomongin industri fashion halal, peran SDM itu seberapa penting sih? Maksudnya tuh siapa aja yang harus paham prinsip-prinsip tersebut? Apa cukup desainernya saja? Kalau menurutku ya, kalau desainer saja itu kurang sih. Soalnya dalam memproduksi sebuah fashion atau busana atau yang lain-lain itu membutuhkan bantuan yang lain gitu loh. Dan produsen jadi entah itu dari proses produksinya atau pengemasan, terus penyimpanannya. Jadi untuk desainer saja mungkin kurang kalau menurutku. Jadi kebutuhan SDM terutama dalam industri fashion halal itu desainer memang yang jadi utama, karena dia yang membuat desain-desain bajunya. Tapi seorang desainer itu juga harus bisa mengerti batasan aurat-aurat, mengenai kaidah atau prinsip-prinsip syariah, kayak kalau seumpama batas auratnya perempuan itu ke semua seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah, terus laki-laki antara pusar dan kedua lutut, antara kedua lutut itu. Terus kemudian seorang desainer itu juga harus mengerti bahan-bahan yang ia pakai itu seperti apa. Kalau bahan yang aman itu seperti ini, yang tidak aman seperti ini. Jadi seorang desainer harus pintar-pintar memilah dan memilih bahan-bahan yang akan ia gunakan untuk membuat fashion atau aksesoris yang lainnya gitu. Terus kemudian dalam industri fashion halal itu juga membutuhkan seorang produsen dan konveksi ya, karena itu yang memastikan bahan-bahannya tadi. Kemudian ada juga auditor halal, yang mana auditor halal ini dia memastikan bahwa proses produksi kemudian penyimpanannya itu tercampur dengan hal yang non halal atau tidak, kemudian dan pemasarannya itu sesuai syariah atau tidak. Jadi auditor halal itu yang memastikan berjalannya produksi gitu dari hulu hingga hilir. Kemudian dan inilah mengapa kebutuhan SDM dalam industri fashion halal itu sangat penting untuk menunjang kualitas sebuah fashion halal di Indonesia. Ya, jadi edukasi menyeluruh untuk semua pihak itu kunci supaya industri ini bisa tumbuh dengan baik dan dipercaya konsumen. Ya pasti itu. Oke, terakhir ya Kak, dengan kuatnya media sosial, kampanye seperti di IG atau TikTok kayak #fashionhalal, di hijab, terus halal lifestyle, dan itu sebenarnya ngaruh nggak sih untuk membentuk kesadaran masyarakat akan industri hal ini? Sebenarnya kalau menurutku sangat ngaruh ya, dan itu salah satu cara agar masyarakat itu sadar akan pentingnya industri fashion halal di Indonesia. Nah, di Indonesia itu maksudnya gini, seperti kampanye di media sosial itu juga sangat penting, apalagi kita sebagai generasi muda ya, sangat melek akan digitalisasi ya, dari
sebelum tidur sampai tidur kita pasti buka HP ya kan. Terus kemudian jadi sangat berpengaruh apalagi untuk apa ya, kayak influencer selebgram yang apa ya, yang dia di endorse oleh seumpama sebuah brand produk fashion gitu, terus pakai hashtag gitu, itu sangat menarik sih menurutku. Dan selain kampanye di media sosial, kampanye sosial di masyarakat untuk terjun langsung itu juga sangat berpengaruh kalau menurutku. Contohnya itu seperti di Bekasi itu ada aksi gemar atau gerakan menutup aurat. Nah, itu tujuannya untuk mengajak kita semua, ya bisa muslim bisa non muslim, untuk menutup auratnya. Yang penting menutup aurat sesuai syariat itu tadi, tidak ketat, tidak melapuk tubuh, kemudian ya tidak mencolok atau berlebihan gitu. Jadi menurutku sangat sangat berpengaruh sih untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang industri fashion halal di Indonesia. Nah, jadi selain itu, tren di media sosial juga mendorong brand untuk lebih serius dan mengembangkan produk halal yang fashionable dan berkualitas. Iya, tapi untuk itu juga bisa dilakukan edukasi lagi. Seperti edukasi itu maksudnya seperti sebuah instansi atau sekolah menengah itu membuat, seumpama di sekolahan atau di Mata Arya itu membuat ekstrakurikuler tata busana, atau di sebuah institut itu bisa membuat program studi gitu, jurusan desainer lah. Itu kan bisa melahirkan desainer muda yang paham akan kaidah syariah gitu. Jadi bisa memperluas industri fashion halal lagi di kancah internasional. Ya. Jadi pesan buat kamu, jangan takut tampil trendy, Tapi tetap syar'i. Dan saya Dia Kristina, saya Zuliani Badria pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.